Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini saya berdua sama teman saya rencana mau mudik ke Jawa Tengah, ke daerah Boyolali sama daerah Klaten. Jadi teman saya itu orang Klaten, gitu. Nah, kita mudik eh, pakai motor. Percobaan pertama nih, percobaan mudik pakai motor. Uh, saya pakai CRF 150 dan teman saya pakai CBR 150R. Nah, sekarang posisi kita masih di Depok. Jadi kita baru berangkat sekitar pukul jam 6 pagi dan perkiraan perjalanan kalau nggak istirahat ya itu sekitar kalau nggak salah itu sekitar 15 jam dari Maps, menempuh jarak 700 km. Itu pun kalau yang paling cepat. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau kita lewat Pantura terus sampai ke Semarang terus belok ke arah Salatiga. Cuman kita ini mau nyoba lewat jalur selatan, beloknya di daerah Cirebon. Nanti kita belok ke kanan, nyebrangin Pulau Jawa, terus pindah dari Pantura pindah ke jalur selatan. Gitu. Nah, ini di sini kita lagi mau nyeting intercom. Jadi sebenarnya bukan intercom karena ternyata waktu kita coba itu intercom cuman bertahan sekitar 2 jam baterainya. Jadi intercom kita murahan ya. Jadi cuman bisa bertahan sampai 2 jam, kemudian baterainya udah habis. Makanya kita pakai cara lain, yaitu pakai WhatsApp call. Kita pakai WhatsApp call sepanjang perjalanan buat komunikasi satu sama lain supaya nggak ketinggalan, supaya nggak nyasar. Soalnya Maps yang megang cuman saya doang. Sebenarnya enak pakai WhatsApp call dan nggak ada noise, terus suara juga lumayan bagus asal ada koneksi internet, terus baterai kalian juga bagus. Jadi syaratnya sih baterai HP-nya masih bagus lah, nggak ngedrop gitu. Dan kalau pas lagi baterainya mau habis, kita bisa langsung pasangin power bank. Ini udah jam 6 ya, udah lumayan terang, udah terang sih, padahal rencana kita tuh habis subuh tadi langsung berangkat. Oke, jadi terus rencana kita nanti mau lewat Bekasi, terus Karawang, kemudian lanjut ke Subang. Nah, ini mungkin masih karena masih cukup pagi, semoga jalanan tuh masih kosong. Kita harapannya sih gitu, masih enak dan bisa lebih cepat buat perjalanan di pagi-pagi gitu. Oke, mungkin kita langsung skip aja langsung ke tengah perjalanan. Oke, jadi teman-teman kita udah nyampe di daerah Subang. Tadi kita habis mampir buat makan, buat sarapan. Ini sekitar pukul jam 10. Kalau nggak salah tadi nyampe Subang itu jam 9, jadi cukup cepat juga kan, 3 jam udah nyampe Subang. Nah, jadi tadi kondisi perjalanan di Bekasi sampai ke Subang itu, dari Depok Bekasi sampai ke Subang itu cukup lancar sih, lancar banget malahan, nggak ada kemacetan sama sekali, cuman dapat lampu merah doang paling. Nah, sepanjang perjalanan sih yang saya rasain impresi pakai CRF. Oh, jadi kali ini
kebetulan CRF sudah dirubah jadi supermoto, jadi ganti ban ring 17 depan belakang, khusus buat mudik kali ini. Nah impresinya sih dari handling sih makin enak ya, nggak kayak kalau kita pakai ban pacul gitu. Nah cuman meskipun udah ganti ban supermoto, jadi CRF saya itu masih pakai gear standar, jadi gear kalau nggak salah ukuran 49 ya dari CRF nya langsung. Depannya kurang ingat, tapi yang belakang itu 49. Nah bisa dilihat tadi saya udah ketinggalan sama teman yang pakai CBR, dia udah di depan banget, udah di ujung. Jadi dari top speed masih kalah gitu. Dia tuh bisa sampai 120 km tuh masih enak, masih stabil. Sedangkan kalau pakai CRF baru nyampe kecepatan 105 gitu udah kayaknya udah mau mentok gitu, udah mau limit. Mungkin karena gearnya juga ya, jadi kurang. Kalau di jalan lurus terus bagus kayak gini tuh pasti ketinggalan tuh. Ya, alhamdulillah sih cuaca cukup cerah sepanjang perjalanan. Oke, langsung aja lompat. Jadi kita udah nyampe sekitar jam 12:30 lah. Kita udah nyampe Cirebon karena perjalanan cukup lancar dari Subang tadi sampai ke Cirebon itu cukup lancar. Nah kita rencananya mau istirahat sekalian mau sholat atau ngemil-ngemil dikit lah, karena masih kenyang sih. Jadi kita emang udah planning maksimal di atas motor itu 3-4 jam, terus istirahat. Itu pun nggak pasti harus 3-4 jam. Kalau emang udah capek kita pasti langsung cari tempat istirahat karena kita nyantai kok, jadi nggak dikejar kerjaan atau apa, jadi besoknya juga udah libur. Jadi kita planningnya udah setiap 3-4 jam kita harus istirahat, terus setiap waktu sholat harus istirahat juga gitu. Jadi kita di masjid apa nih lupa, di daerah Cirebon, Kabupaten Cirebon. Oke, next kita lanjut lagi. Jadi kali ini kita udah nyampe masih di tadi habis masjid tadi kita ngopi bentar di Indomart, di minimarket, terus istirahat bentar, langsung cus lagi karena kita lihat langit udah mendung gitu, kayaknya udah mau hujan. Jadi makanya kita mesti buru-buru nih buat ngejar waktu. Nah rencananya kita lihat dari maps itu kita bakal belok ke kanannya itu daerah Pejagan. Nanti kita putar balik di Pejagan buat lewat daerah Bumiayu, kalau nggak salah namanya daerah Bumiayu. Kita mau lewat situ karena lumayan bosen. Kalau saya pikir sih lumayan bosen kalau kita di jalur utara terus, yang jalannya lurus terus temennya truk, bis malam, bis antar kota gitu. Jadi kita mau nyoba buat motong, sebenarnya bukan motong sih, malah lebih jauh. Kita jadi ke kanan di daerah Pejagan. Nah ini kita udah nyampe, udah belok kanan di Pejagan, terus udah nyampe di daerah kalau nggak salah daerah Bumiayu, dan mendung, cuaca mendung tapi nggak hujan. Jalannya sih sebenarnya agak rusak ya, kurang bagus gitu, ada lubang di beberapa lokasi gitu, tiba-tiba ada lubang. Nah di jalan-jalan kayak gini nih pakai CRF tuh enak banget. Jadi kalau ketemu lubang tuh tinggal berdiri aja gitu, udah langsung keredam banget tuh goncangan dari lubang. Dan di sini juga enak banget karena di sekitar tuh sawah, terus
langit juga mendukung gitu, nggak terlalu panas dan nggak hujan, jadi happy juga sih di daerah sini pas lewat daerah ini. Kalau nggak salah ini masih di Brebes sih. Nah, minusnya kalau lewat sini itu uh, sebenarnya nggak cukup padat, cuman di sini juga dilewatin sama bis dan truk. Uh, Makanya karena jalan juga nggak terlalu lebar, kita harus pinter-pinter nyari celah buat nyalip di sini. Yang penting hati-hati aja sih, karena kadang tiba-tiba ada lubang gitu. Cuman pemandangannya bagus banget sih kalau lewat sini. Oke, jadi kita sekarang udah nyampe kayaknya sih di sekitar kaki Gunung Slamet ya, di daerah Bumiayu. Karena dari tadi jalan itu emang naik turun banget. Nah, di sini kenapa saya berhenti? Saya tuh mau benerin ini cover sepatu buat persneling. Nah, jadi ini salah satu tips buat teman-teman yang pakai motor trail terutama, atau motor-motor persneling yang persnelingnya itu besi, atau ya kebetulan kan kalau CRF udah saya ganti pakai persneling yang besi dan agak tajam gitu, karena buat rabas biasanya kan. Nah, supaya sepatu itu nggak rusak karena dipakai buat nyungkil persneling, makanya saya beli yang namanya itu kayak cover gitu, dari kalau nggak salah dari karet ya bahannya, jadi supaya sepatu kita nggak langsung kena sama persneling. Karena kebetulan persneling saya itu udah nggak ada karetnya, dan memang udah diganti yang aftermarket yang agak tajam. Di sini enak banget sih kalau pakai CRF karena jalan naik turun, dia uh,
responsif banget pas di jalan. Kalau di tikungan juga enak, apalagi kalau udah diganti ban supermoto, dan nggak perlu top speed banget sih kalau di sini emang. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah nyampe di daerah Purwokerto, tepatnya di kota Purwokerto. Kita lagi masuk kota Purwokerto. Nah tadi perjalanan dari Bumiayu, dari Pejagan Bumiayu sampai Purwokerto itu makan waktu sekitar 3 jam. Cukup lama karena kita sempat istirahat selama setengah jam di daerah Bumiayu tadi. Jadi kita rencana di kota Purwokerto mau istirahat lumayan lama sampai maghrib. Jadi kita mau sekalian makan, sholat, kemudian baru berangkat lagi ke arah Jogja. Jadi sekarang kita lagi nyari-nyari tempat makan di kota Purwokerto, tepatnya ini di daerah City Square kalau nggak salah, daerah City Square Purwokerto. Karena lumayan sepi saat kita datang tuh, kayak kita kira itu lockdown. Ya, akhirnya kita memutuskan buat nyari lagi di daerah City Square tadi. Setelah muter-muter ternyata nggak ketemu tempat yang enak buat nongkrong. Jadi kita memutuskan buat nyari makan di angkringan di pinggir jalan. Oke, jadi mungkin untuk vlog part 1 sampai segini aja. Nanti kita terusin di part 2 buat perjalanan dari Purwokerto ke Solo.
tepatnya ke Klaten dan Boyolali.